Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sari Yureti Manulang dengan NIM 2200224. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari manajemen satuan pendidikan. Yang pertama yaitu konsep manajemen. Manajemen secara umum diartikan adalah proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep manajemen pendidikan ini merupakan prinsip-prinsip manajemen umum yang dalam konteks pendidikan. Nah, ahli mendefinisikan manajemen ini sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kepada tenaga pendidik dan sumber daya pendidikan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya ruang lingkup manajemen pendidikan, di mana perlu memahami latar belakang sejarah pendidikan di Indonesia, terutama masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan. Nah, jenjang pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan anak usia dini atau PAUD untuk anak usia 0 sampai 6 tahun, bertujuan membentuk kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Nah, selanjutnya pendidikan dasar setara dengan SD dan SMP. Nah, pendidikan menengah setara dengan SMK dan SMA. Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Nah, jalur pendidikan ini terdapat dari pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal. Nah, selanjutnya manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS ini dalam konteks kebijakan adalah kebijakan publik yang perlu dipahami, bagian dari sistem administrasi publik. Implementasi MBS sebagai kebijakan publik melibatkan proses panjang mulai dari formulasi hingga evaluasi kebijakan. Pola baru manajemen pendidikan. Diperlukan perubahan kebijakan pendidikan dari sistem sentralik ke desentralisasi membawa dampak yang signifikan pada pola manajemen pendidikan. Nah, MBS ini dan mutu pendidikan memerlukan penerapan meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya evaluasi kebijakan MBS dilakukan dengan menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup aspek proses, output, dan dampak dari penerapan MBS, unsur dan ruang lingkup MBS. Nah, dalam penerapan MBS ini ada pengelolaan, partisipasi masyarakat, termasuk dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Nah, selanjutnya manajemen pendidikan efektif. Keefektifan sekolah ini merujuk pada kemampuan satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Peran kepemimpinan kepala sekolah. Peran kepala sekolah sangat perlu dalam menciptakan manajemen pendidikan yang efektif dan berfungsi sebagai pemimpin manajerial sekaligus pemimpin instruksional. Nah, selanjutnya iklim sekolah. Nah, iklim sekolah ini mencakup suasana sosial, emosional, dan akademik yang sangat mempengaruhi dan semangat belajar warga sekolah. Nah, selanjutnya pentingnya sinergi dalam manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yang efektif ini menuntut kita keterlibatan semua komponen sekolah secara sinergis. Nah, selanjutnya gaya kepemimpinan. Konsep dan definisi gaya kepemimpinan ini diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja secara sukarela dalam mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya bentuk gaya kepemimpinan ini ada kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan laissez-faire, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan transaksional. Nah, mengukur gaya kepemimpinan. Untuk mengetahui efektivitas dan kecocokan kepemimpinan ini diperlukan pola komunikasi antara pemimpin dan staf, tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemampuan dalam menyelesaikan konflik, kemampuan kepuasan kerja guru dan staf, dan kinerja organisasi. Nah, selanjutnya budaya organisasi. Konsep dan definisi budaya organisasi ini sistem nilai, keyakinan, kebiasaan, norma, serta perilaku yang berkembang dalam suatu organisasi dan dipegang oleh anggotanya sebagai pedoman berperilaku.
Nah, selanjutnya terbentuknya budaya organisasi. Budaya organisasi ini terbentuk dari sejarah dan latar belakang pendirian organisasi, nilai-nilai yang ditanamkan oleh pendiri dan pemimpinan. Selanjutnya motivasi, konsep dan definisi motivasi. Motivasi ini berarti dorongan atau alasan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu. Nah, selanjutnya pandangan tentang teori motivasi dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan ini, teori motivasi sangat membantu manajer pendidikan atau kepala sekolah, pengawas, dan guru dalam membangun lingkungan belajar yang sangat positif. Nah, selanjutnya kepuasan kerja, konsep dan definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah emosional yang positif dan menyenangkan dirasakan seseorang pada kerjaannya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ini ada faktor individu, contohnya kayak usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Nah, selanjutnya faktor organisasi kayak sistem manajemen, kayak kepemimpinan kepala sekolah, kebijakan lembaga, dan budaya organisasi. Dan yang terakhir itu faktor eksternal kayak status sosial, profesi guru di masyarakat, keterlibatan orang tua, serta dukungan pemerintah terhadap dunia pendidikan. Nah, yang terakhir kinerja. Konsep dan definisi kinerja ini hasil kerja seseorang yang dapat diukur berdasarkan standar atau kriteria tertentu. Nah, yang terakhir pengertian supervisi pendidikan. Secara umum, supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan dilakukan kepala sekolah, pengawas, atau pejabat pendidikan lainnya untuk membantu guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kemampuan profesional dan kualitas pembelajaran. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.